Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan, karena saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya. Dan ini bukan pembenaran. Untuk itu Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Nama saya Sumarah. Umur kurang lebih 36 tahun. Budak, babu, burung. Itu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang. Hidup merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun pula saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbok, dan bencana pula bagi para majikan-majikan saya. Dari kecil, saya tidak pernah berani mendoakan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan tatapan dan bisik-bisik curiga mereka. Sehingga saya ingat betul perkataan Pak Kasirin, guru madrasah saya ketika menjelaskan. Perhatikan baik-baik. Semuanya perhatikan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. Orang-orang PKI ini benar-benar biadab. Untuk itu harus dilarang berkembang lagi di Indonesia dan harus dihapus. Seluruh antek PKI harus dihukum. Cah, merene, tak kandani. Kamu tahu enggak, kalau ternyata bapaknya Sumarah itu orang PKI. Dikandani nggak percaya. Jadi gini ceritanya. Dulu waktu bapaknya Sumarah pulang dari Langgar, tiba-tiba diseret sama tentara dan ditemani oleh Pak Lurah dan orang-orang kampung. Makanya kamu jangan dekat-dekat sama Sumarah. Nanti ikut-ikutan diciduk. Modal kalian semua. Apa salah bapakku? Kata siapa Suliman itu orang PKI? Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Bener kan Mas Simbo? Oh dulu bapak gak usah jadi musim angkong, gak usah beres kelapa, gak usah bikin gula yang harus disetorkan ke Wasto, sehingga harus mengurangi jumlah setoran yang disetorkan ke Bidan Prabowo dan Pak Lurah. Sekarang lihat akibatnya. Hanya karena bapak punya langganan dari Wasto dan mengizinkan pohon kelapanya untuk beres, bapak jadi ikut-ikutan diciduk. Setelah dari Wasto diseret sama tentara. Sekarang Simbok
Kang Rohini dan Yudhasri tidak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan saya sekalipun tidak pernah melihat wajah Bapak. Tapi mengapa rasanya Bapak selalu mengutip di belakang nama saya, sehingga saya takut mendongak, takut bicara, dan seperti kehilangan separuh ruang hidup saya. Saya punya 3 nilai ijazah dengan bagus. Fisika, kimia, biologi, matematika, PMP, halah semuanya hilang blackheaded dan sia-sia, di mana saya harus terdepak dari pintu ke pintu saat melamar pekerjaan dan terjegal oleh bayangan Bapak yang terus mengutip di belakang nama saya. Syum, kamu ini gak lucu. Kamu benar mau jadi PNS, ha? Kamu yakin? Kamu kan tahu betul persoalan ini. Siapa bapakmu? Dan orang-orang kampung juga tahu betul siapa bapakmu. Sebagai lurah di sini, saya betul-betul tidak berani mengeluarkan surat persendirian yang kamu butuhkan. Gondolku ini loh yang jadi taruhannya. Allah, Bapak, gimana kamu? Aku ingin kamu membungkam mulut orang itu. Kalau memang Bapakku bersalah, lantas apa iya aku, Simbok, Kang Rohini dan Yudhasri harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, dan selalu terdepak di negeri saya. Sehingga pada satu kesempatan saya bekerja pada juragan beras. Namanya Bu Juwardi. Bu Juwardi ini tahu betul kalau saya itu pandai dalam pembukuan. Sehingga saya ditempatkan pada bagian pembukuan seluruh jual beli beras. Dari bekerja pada juragan beras itu, saya bertemu dan berkenalan, kemudian jatuh cinta pada seorang lelaki. Dia tampan, tinggi, dan sorotan matanya begitu mempesona. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu bahwa Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi kemudian saya kembali jatuh dan terpelanting ke jurang yang curam. Saya tidak mungkin meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tidak mungkin membumikan impian saya menjadi istri Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui seluruh sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram jadah hukumnya memiliki istri seperti saya.
Lagi-lagi bayar Bapak menggelapkan nama saya. Rasanya saya ingin lari, rasanya saya ingin pergi jauh, di mana bayangan Bapak tidak lagi mengutip nama saya. Untuk itu, melalui seorang calo, saya mendaftarkan diri menjadi PKW di Arab. Segala syarat saya penuhi, mulai dari urusan administrasi di kantor kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan biaya tetek bengek lainnya, yang saya menjadi sadar bahwa segalanya akan lebih mudah dengan selipan uang itu. Sehingga jadilah saya, Sumarah binti Suliman, seorang TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, menjadi babu di negeri orang. Kosinus tangan diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teknik menyetrika baju, dikotil monokotil jadi irama kempel, teori pidato jadi omelan parmajikan, dan 13 pulau dari Sabang sampai Merauke yang subur makmur gemah ripah lojinawi lenyap jadi wajah penggorengan di dapur. Mana harum melati, kupu-kupu, minyak emas, biji besi, rotan, mana katanya Pak Kasirin, guru madrasah saya, yang menerangkan bahwa kepribadian bangsa Indonesia merupakan kepribadiannya adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan, gotong royong, dan selain sebagainya. Itu mana? Semuanya bisa saya dapatkan dengan uang. Dan sekarang saya menjadi budak di negeri orang. Di negeri orang, saya hanguskan seluruh cinta saya, kenangan manis pahit getir masa remaja saya. Saya pikir saya dapat berubah. Saya pikir saya dapat berubah dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa, gaji saya selama setahun hilang untuk biaya administrasi tetek bengek yang dicari-cari. Dan bencana itu, saya diperkosa seperti budak kita yang halal untuk dibinatangkan. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Dan kini apakah di negeri orang saya masih dibelantakan? Tidak. Kesadaran itu tiba-tiba muncul. Saya hembuskan mata pisau terjepit jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Persoalan akan menjadi jauh lebih rumit. Karena tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang babu seperti saya. Maka saya ragu, apakah hukum di negeri saya dapat membela saya? Seorang Sulimannya tidak logis di PKI-kan, tetapi jika membelanya merupakan ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya, maka tidak ada satu orang pun yang menepiskan ketakutan untuk membelanya. Kekuasaan itu begitu indah. Sihir mujarab menyumpal perut-perut mereka yang menganga. Aku tahu itu semua. Karena aku orang Indonesia. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan, semua itu butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara di hidup saya. Dan kini saya terbebas dari harapan.
berani. Karena hidup dan mati adalah dua keping nasi. Dan keping nasi kematian telah ditentukan di tangan saya. Itulah yang harus saya jalani sekarang. Dengan berat, senang, sedih, pahala, dosa, semua itu sama. Ada resikonya. Inilah saya, Sumarah binti Suliman, siap mati